Ustadz, keutamaan siwak dan celak mata, soalnya sekarang jarang sekali dipakai. Siwak setelah diadakan penelitian persis menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah. As-siwaku mardatun lirabb wa matharatun lil fam. Siwak mendatangkan ridha Allah dan mencuci, membersihkan mulut. Setelah diadakan penelitian di laboratorium di beberapa negara Eropa dan Amerika, ditemukan getah siwak mengandung zat yang sangat bagus, membunuh bakteri dan merawat gusi. Dan Masya Allah tidak ada yang meleset apa-apa yang dikatakan Rasulullah ya, karena mukjizat. Contoh aja lalat ketika jebur ke minuman suruh nyelupin. Rasulullah mengatakan, idza waqa'ad dubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu thumma yanzi'hu fa inna fi ihda janahi daun wa fi akhar dawaun. Jika ada lalat yang jatuh ke minuman kalian, hendaknya dicelupkan kemudian ditarik. Jangan celup udek, celup tarik, karena salah satunya ada racun, satunya ada penawar. Ketika dicelup dua netral. Nah itu Masya Allah, terbukti ternyata. Contoh kenapa ketika dijilat anjing bejana disuruh mencuci, yang pertama pakai tanah. Setelah diadakan penelitian di laboratorium, tanah mengandung unsur paling baik untuk membersihkan bakteri dan kotoran hasil jilatan anjing, yang tidak bisa diganti dengan deterjen apapun. Dicoba semua dalam penelitian, nggak bisa sebersih tanah. Allahu Akbar. Lain lagi, contoh lagi, kencing unta. Masya Allah. Antum udah pernah minum kencing unta? Loh, Masya Allah, anak saya sudah botolan. Nah, itu ada orang yang nanya, itu Pak, rasanya gimana? Ya rasa kencing mana apalagi? Ya namanya kencing. Ya. Jadi nikmatnya itu Pak, minum itu langsung serep, rasanya itu pahit-pahit, terus badan itu seger. Dan Rasulullah menyarankan minum kencing unta sama susu. Kenapa setelahnya susu? Subhanallah, ana coba berkali-kali, ternyata bau kencing unta nggak bisa hilang kalau nggak pakai susu. Antum minum kencing, habis itu nggak minum susu, diikutin lalat sampai hotel itu. Masya Allah baunya. Tapi minum itu hilang, Masya Allah hilang. Habis itu subhanallah. Dan ternyata diteliti juga sangat bagus untuk imunitas pankreas sama empedu seseorang. Hasilnya akurat. Ya. Ya, cuman tinggal sekarang antum cek benar, ini kencing unta apa kencing sodik gitu kan gitu kan. Jangan-jangan kencingnya yang nunggu unta. Karena nyari-nyari kencing nggak keluar-keluar udah. Ini repot. Tapi kalau yang pengalaman tahu bedanya tuh, ini kencingnya si fulan atau kencing si unta. Itu kan gitu. Gitu, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ustadz mohon nasihatnya, saya baru belajar sunnah. Saya sangat bersyukur dengan hidayah sunnah ini, tapi saya lihat seperti ada dua kelompok sunnah. Hadirin sekalian, begini, anak kasih nasihat. Antum sibukkan belajar. Kelompok dimanapun, kalau antum pikir akan menyusahkan antum, karena manusia memang selalu ditakdirkan Allah berbeda. Alhamdulillah, saya dari nol mengikuti sunnah. Sampai hari ini saya hanya sibukkan mencari kebenaran Al-Quran dan sunnah. Selalu dekat kepada ulama-ulama Rabbani. Alhamdulillah, saya nggak pernah dipusingkan dengan perbedaan itu. Yang penting benar. Saya selalu ingat apa yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib dan diajarkan para ulama, sehingga muncul kesimpulan di benak saya dalam proses meniti. Walaupun saya belum sampai, saya masih proses meniti. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar.
Ikutlah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Berin? Sudah. Kalau itu yang menjadi dominasi antum, kalau itu yang menjadi tujuan antum, khalli wali kata orang Arab. Antum pelajari sekarang. Oh, ini yang salah. Ini dia nggak benar nih. Pelajari kitab tauhid, pelajari usulus salasa, pelajari kasyfus syubhat, pelajari riyadhus shalihin, dekat dengan ulama-ulama rabbani dari Makkah dan Madinah yang selalu menghiasi ilmunya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu saja. Kadang-kadang maaf ya, ada di antara para jamaah baru saja belajarnya kadang kurang serius. Sudah yang didengar virus-virus, yang didengar ini itu, antum pelajari dulu Islam. Bagaimana posisi kita dalam mencapai atau mengikuti ajaran titah dari 9 wali yang ada di Indonesia? Apakah semua wali mengikuti sunnah? Kita memang akui, nanti antum baca di sini bagaimana proses akhirnya muncul pembelokan misi dakwah wali. Sejak Demak jatuh, bahkan menghilang, kemudian muncul Pajang. Apalagi Pajang yang dimotori ulamanya oleh Sunan Kalijogo, pemimpinnya Joko Tingkir, memaklumkan secara resmi agama resmi kerajaan adalah Manunggaling Kawula Gusti. Sejak itulah terjadi pergeseran, bahkan perubahan drastis. Bahkan Raja-Raja Mataram ketika itu lebih memilih Manunggaling Kawula Gusti daripada Islam. Malah Sultan Agung yang telah belajar bertahun-tahun di Mekah, setelah pulang pun hanyut, bahkan menulis buku tentang masalah pentingnya Manunggaling Kawula Gusti alias wahdatul wujud, menyatunya antara hamba dengan Tuhan. Itu ya. Apakah benar kebanyakan cara beragama umat Islam umumnya di Indonesia ini Islam kejawen berasal dari ya memang begitu, intinya sinkritisme kejawen. Bahkan banyak orang mengatakan sebetulnya Sunan Kalijogo ini kalau bisa kita bilang adalah mediator antara Islam Jawa dengan Hindu Jawa, sehingga muncul ajaran sinkritis, sehingga dikritik oleh sebagian sarjana barat. Islam Indonesia itu nampak hanya di kulit, baju yang berlubang-lubang kelihatan kulit, aslinya Hindu Buddha. Ya, praktek-praktek agama lama masih menghiasinya. Malah dari hasil penelitian Neil Mulder, Islam yang benar murni nampak mendekati kemurnian itu 5% sampai 10%, 25-30-nya itu Islam yang ya mau sono sini ya, dan sisanya adalah kejawen. Islam KTP, Islam yang hanya nama saja, pengamalannya masih agama lama. Apa sikap kita bila sedang di Amerika bertemu dengan orang kafir yang sengaja menginjak Al-Quran? Hadirin sekalian, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, kalau mampu, wa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak mampu fa biqalbi. Itu sikap ya. Jika kapur barus sudah dikenal sejak zaman Fir'aun dan Rasulullah, apa yang membuat nenek moyang Indonesia saat ditemui ulama-ulama dari Arab yang mengenal sunnah, nenek moyang kita masih menyembah berhala? Sebetulnya hadirin sekalian, mereka menyambut dengan baik. Bahkan pada era kerajaan Aceh sudah mulai membagus. Dan tidak benar, bahkan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, bapaknya Bapak Menteri sekarang ya, Luqman Hakim Saifuddin, itu bapaknya Saifuddin Zuhri, mengatakan tidak terima, sangat menolak kalau Islam Indonesia itu pengaruh dari Syiah. Enggak ada. Bahkan dari masa ke masa itu ahli sunnah wal jamaah. Ya, antum bisa baca di kitab beliau ini ya. Ini saya
kopi karena cari aslinya sudah nggak nemu, saya temukan di perpustakaan Istiqlal. Ini kitab cukup bagus sekali, bagaimana penjelasan beliau tentang Syiah dan yang lainnya, ya. Ustadz, mohon penjelasan mengapa anjing liurnya haram, najis, tapi dijadikan hewan peliharaan kaum Kristen Nasrani, sedangkan kaum muslimin hewan peliharaannya kucing. Sebetulnya tidak seperti itu. Islam juga membolehkan memelihara anjing, tapi konteksnya di mana? Untuk menjaga hewan, tanaman. Jadi tidak seperti itu. Konteks bukan anjing sama kucing sekarang. Konteksnya sekarang adalah hukum, dan hukum itu sami'na wa ata'na. Kenapa najis, kenapa enggak? Contoh saja Pak, sekarang ludah sama kencing apa bedanya? Sama-sama menjijikkan enggak? Kalau enggak percaya, nah ludahin antum. Ya, sama-sama menjijikkan enggak? Jijik. Tapi kenapa ludah suci, kencing najis? Ayo. Masalahnya dalil yang harus kita sikapin sami'na wa ata'na. Soal jijik, sama-sama jijiknya. Dikencingin orang, diludahin orang juga sama, nggak enaknya, ya. Tapi ludah suci, kencing najis. Kenapa? Dalil. Itu. Begitu juga anjing. Soal masalah bagian kenapa haram liurnya, kalau jilat barang-barang kering nggak disuruh mengusap 7, membasuh 7 itu kan ketika menjilat bejana yang ada airnya begini dijilatin. Ini disuruh membasuh 7 kali. Tapi kalau jilat pantat antum, ya jangan dibasuh 7 kali, nggak usah. Nyium tiang, nggak usah. Nah ini konteksnya ta'abbud kita sami'na wa ata'na. Itu. Jadi jilatan anjing yang dibasuh 7 kali itu cuman ketika menjilat bejana yang berair basah. Kalau kering pun nggak usah dicuci. Itu permasalahan. Bagaimana ciri-ciri sufi yang berada di Indonesia? Cirinya sangat banyak sekali. Insya Allah kapan-kapan kita bedah, ya kita bahas, ya. Karena pergolakan dari masa ke masa, terutama abad ke-17, sejak 13, 14, 15, 16, 17, ini dominasi tasawuf itu di dunia Islam sangat tinggi. Apa hukumnya memakai obat penumbuh jenggot untuk? Enggak usah, karena jenggot ini karunia, ada pelihara, enggak ya sudah. Karena ternyata jenggot itu semua organ tubuh dihadirkan oleh Allah sesuai dengan kepantasannya. Antum lihat alis, ada dibikin lurus, ada bundar, memang pantasnya seperti itu. Dan gak usah niru-niru. Umpamanya ibu-ibu alis niru Madonna, tapi mukanya gak kayak Madonna. Ya akhirnya apa? Bentuknya madul-madul. Ini sudah, dibikin tebel ini karena sudah setnya, face-nya begitu. Ada yang pantas dikasih jenggot, ada yang enggak. Itu sudah diberikan karunia Allah seperti itu. Makanya yang enggak memang bakat jenggoten, memang mukanya enggak pas kalau dipasang jenggot. Alias kalau dipasang jenggot kelihatan apa? Kelihatan aneh aja gitu ya. Apa kalau bahasa kita sih? Saya mau bertanya, apakah dibenarkan berdakwah itu dibayar dengan uang hadiah? Hadirin sekalian, mengambil gaji upah dari pekerjaan agama termasuk dakwah dari masa dibenarkan oleh para ulama. Abu Bakar memegang tampuk khilafah, dan itu jabatan agama paling tinggi, diopai setiap hari setengah kambing, berarti tiap bulan dikasih 15 kambing. Umar bin Khattab menerima gaji dan menggaji seluruh sahabat yang menjadi amir-amir. Dan ulama-ulama digaji sampai hari ini. Syekh bin Baz dulu jadi mufti digaji, guru digaji. Kalau guru ngajar agama nggak digaji, terus anaknya makan apa? Terus kemudian istri, kecuali guru berasal dari malaikat,
Dan sampai sekarang ini saya buka pondok, belum buka lamaran dari kalangan malaikat, belum ada yang daftar. Itu realnya Pak, mereka punya anak, punya istri, butuh makan. Hal ini sebetulnya tidak perlu dimasalahkan, apalagi Rasulullah mengatakan, ya, fa inna khaira ma akhadtu minal ajri al-Qur'an, sebaik-baik upah yang kamu ambil adalah dari Al-Qur'an, mengajarkan, meruqyah dan yang lainnya. Cuman permasalahan keikhlasan. Dan ikhlas itu bukan berarti soal antum terima atau enggak terima. Ikhlas dalam mengajar di sekolah ialah memberikan maksimal suatu hak yang diwajibkan kepada dia. Itu ikhlas. Ketika antum sekarang disuruh untuk mengajar 2 jam, kalau bisa antum kasih 3 jam. Itu ikhlas. Antum sekarang ibarat ngasih latihan silat jurus-jurus, dalam 2 tahun sudah sampai ban ini ban itu, antum sampaikan. Ini namanya ikhlas. Jadi ikhlas bukan diterima atau tidak diterima ongkos. Itu namanya ikhlas digaji, bukan ikhlas dikerja. Nah, yang dituntut ikhlas dikerja apa digaji antum? Kerja. Itu, wah, maknanya ikhlas ialah nggak terima gaji, kemudian ngajar seenaknya. Masuk, nggak masuk, udah saya ini ikhlas kok mas. Ya sudah. Nah. Terus gimana anak? Ya biarkan, nanti juga diridhoi Allah. Itu dikasih ilmu laduni, nggak bisa. Bagaimana kiat-kiat kita untuk membela agama yang dibenarkan sesuai dakwah? Makanya ketika saya mengatakan jangan antum mengikuti demo, ada yang menuduh, wah Ustadz ini nggak membela Al-Quran. Masya Allah. Lah saya dakwah dari mulai tahun 90 sampai sekarang bela apa Pak? Bela Injil, bela Taurat, bela Al-Quran ialah kita ajarkan kepada umat, kita tanamkan kebenaran Al-Quran di tengah umat, kita sebarkan ajarannya. Mas, ketika malaikat menanyakan orang yang ada di alam kubur, setelah berhasil menjawab pertanyaan, malaikat terakhir menanyakan apa? Apa ilmumu tentang itu? Si fulan mukmin menjawab, qara'tu kitaballah, saya membaca kitab Allah, wa amantu bihi, saya mengimaninya, wa saddaqtuhu, saya benarkan. Artinya membela Al-Quran di tengah umat, syiar Quran, pengajaran Al-Quran tersampaikan minimal 5. Membacanya, merenungkannya, menghafalkannya, mengimaninya, mengamalkannya. Tuh, itu membela. Nah, kalau sekarang kita anti penista, antum baca enggak? Itu baca itu sih grodal gradul, ya lumayan lah grodal gradul, masih dapat pahala 2. Pahala 1 untuk grodalnya, 1 gradulnya. Itu. Karena memang ada hadis Rasulullah, man qara'al Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Barang siapa yang baca Al-Qur'an terpatah-patah, grodal gradul, kesulitan mendapatkan 2 pahala. Tapi apa enggak lebih baik antum pelajari? Itu membela Al-Qur'an yang benar. Ini modelnya gini loh Pak. Orang itu nggak dikatakan mandi kalau nggak mandi di sungai, walaupun mandi di telaga 5 kali, tetap aja dikatakan ente belum mandi ente. Loh, apakah saya kalau nggak mandi di sungai nggak mandi mas? Kalau saya nggak demo, nggak bela Quran, padahal saya itu sudah dakwahkan, mengajarkan, doh gitu loh. Ya, wallahu a'lam. Ana mau Ustadz diberi buku, ana mau Ustadz kalau diberi buku, ya udah, fadhal. Ini kasihkan pertanyaan untuk yang saya kira pertanyaan hebatnya, Masya Allah, bagus ya. Saya ingin bertanya Ustaz, saya pernah dengar tentang Islam Nusantara. Apakah yang dimaksud dengan Islam? Ya, nanti kalau nggak mau ngaku, tanya ini aja, datang ke panitia ya. Ini Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam hasil pernikahan mut'ah antara Syiah dengan liberal.
muncul anak haram namanya Islam Nusantara. Itu anak haram. Ya, gimana Islam Nusantara? Maknanya Islam yang mendasarkan pada kearifan lokal, murni, istrinya akhirnya bukan Islam. Makanya saya bantah di YouTube tentang Islam Nusantara, ciri-cirinya. Akhirnya nggak jadi, setelah itu nggak muncul lagi. Ya, intinya hadirin sekalian, Islam Nusantara sempat mencuat beberapa bulan, tidak lain adalah hasil kawin mut'ah antara Syiah dengan liberal. Muncul anak haram Islam Nusantara. Itu aja. Nah, apa hukumnya mendengarkan apa ini? Aduh, tulisannya jelek banget. Apa hukumnya memakai jam tangan di tangan kiri? Sebetulnya masalah ini keutamaan, karena Rasulullah mengutamakan setiap apapun di kanan, kecuali yang memang jelas pakai kiri, cebok dan yang lainnya. Ya, adapun cincin kadang-kadang di kanan, kadang di kiri, itu pun pakai apa namanya gagangnya itu perak. Walaupun emas ini apa namanya besi itu mubah, tapi yang haram emas. Yang dianjurkan apa namanya apa ini perak. Ini termasuk juga. Ini mahal nih mas. Ini bikin cepat kaya, naik pangkat, ya, insya Allah. Antum sejak tadi ngelirik ini kayaknya dah kagak memperhatikan kajian saya. Apa yang dimaksud melalaikan sholat? Wailul lil musallin alladzina hum an. Kata Atha ibnu Yasar. Alhamdulillah Allah tidak berfirman al-wailul lil musallin alladzina hum fi, tapi berfirman wailul lil musallin alladzina hum an. Kalau fi berarti kita sholat nggak khusyuk masuk. Kita sudah sholat tepat waktu tapi nggak fokus masuk. Maksudnya an, menunda-nunda, mengakhirkan, bahkan sampai keluar. Itu maknanya melalaikan, dapat neraka wail. Karena Masya Allah Pak, ketika Rasulullah menjelaskan tentang solat, ma min abdin yusalliya wa ma kutiba min salatihi illa ushruha tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha sulsuha nusfuha, paling banyak separuhnya. Tidaklah ada orang hamba solat tidak mendapatkan solat dari solatnya kecuali 1/10-nya, 9-nya sampai setengahnya. Karena Masya Allah, gak ada orang yang bisa sholat sempurna kecuali beberapa orang. Para nabi, para rasul, para anbiya. Makanya Imam Ibnu Qayyim membagi sholat itu menjadi 5 tingkatan. Ada yang sholat ihsan seperti melihat Allah. Ada yang khusyuk tapi belum bisa melihat. Ada yang jihad, sedang sholat sedang jihad. Jihad karena memerangi musuhnya. Hati ditarik setan keluar ke pasar, tarik lagi, kantor tarik lagi, ke ini tarik lagi. Ada yang keempat sholat orang yang kalah, masruk, tercuri sholatnya. Dia di masjid tapi hatinya dibawa kemana-mana. Bahkan Masya Allah, ada yang mudik, merencanakan mudik di sholat lengkap. Allahu Akbar. Wah, nanti naik pesawat apa ya? Wah, nanti sampai Jawa begini. Masya Allah, lengkap sampai rakaat terakhir salam kayak balik ke Palembang lagi. Masya Allah. Wah, itu nggak gampang. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ustadz, bolehkah kita menerima uang dari... Nah, yang kelima tadi, orang yang mendolimi sholatnya, syaratnya kacau, rukunnya apalagi, khusyuknya nggak ada, udah menzalimi sholatnya. Ustadz, bolehkah kita menerima uang dari pegawai bank? Ya, kalau antum diberi nggak apa-apa, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, makanlah, enak buatmu, dosa buat yang pelaku ribanya. Tapi walaupun begitu, kata kata Imam Ahmad, menjauhi, menghindar lebih mulia saja.
Sholat witir yang paling utama dikerjakan kapan? Sebelum tidur atau lihat konteks kondisi, namun otomatis yang afdol setelah tidur, yang utama di akhir malam itu jelas. Karena pertama Allah turun ke langit dunia, memberikan satu kesempatan. Siapa yang berdoa saya kabulkan, minta ampun saya ampuni, minta saya beri. Ya, dan namanya tahajud karena bangun memerangi ngantuk dan tidur sehingga dia bisa sholat. Tolong Pak, assalam itu jangan disingkat ya, ASLKM. Kira-kira antum diberi salam ASLKM, kira-kira doa enggak? Ada yang WR-WBR. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga jangan disingkat karena ini doa. Kira-kira antum berdoa disingkat dikabulkan enggak? Saya minta motor SMM. Rabbana SMM. Enggak boleh. Allah Subhanahu SWT. SWT apa? Rasulullah disingkat lagi SAW. SAW itu bisa aja sowan, merek kaos. Jangan. Ini doa untuk orang mulia Rasulullah, untuk zat yang mulia. SAW, SWT, salam, WR, WBR. Nggak boleh. Hindarin singkat-singkatan itu. Ya. Apakah benar kita kerja di bank itu uang riba? Loh memang siapa yang nggak ngomong riba? Nah, itu riba ya. Masya Allah kata Rasulullah SAW, Inna riba wa in kasura fakana aqibatahu tasiru ila kullin. Sesungguhnya riba walaupun banyak jumlahnya akhirnya menyedikit. Allah berfirman, yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah melumatkan riba dan mengembangkan sedekah. Makanya kalau antum pengen berkembang harta antum, tinggalkan riba, bikin sedekah yang kuat. Bagaimana? Nah maaf ini anak kritikin sedekah. Umat Islam ini memang kadang-kadang repot Pak. Diminta sulit tapi ditipu gampang. Itu loh. Coba dikasih paint trend, wow ini mau miliaran, diminta sodako, nggak keluar. Ini ciri khas orang Indonesia, gampang ditipu, susah diminta, makanya ditipu aja. Itu dikasih begini, oh kayak ini nanti berkembang, kasih, udah itu loh. Nah Pak, kadang ada sebagian kaum muslimin kalau dimintai infak ngeles. Pak saya itu kalau infak sedikit ikhlas, tapi kalau banyak nggak ikhlas. Oh hebat, kayak mengedepankan ikhlasnya. Tapi pertanyaannya, masjid butuh duit apa butuh ikhlas? Ya butuh duit. Lelucu, masjid dikasih ikhlas, antum butuh duit. Harusnya masjid butuh duit, antum butuh ikhlas. Tapi anehnya yang seperti sampaikan tadi malam, saya pernah ngitung-ngitung kasar Pak. Duit kaum muslimin yang nganggur di atas kuburan buat untuk nisan batu itu. Kalau di Indonesia ini ada 5 juta kuburan. Dipasang nisan, satu nisannya itu 500.000. Coba bayangkan Mas, berapa ratus M duit nganggur di atas kuburan. Digigit nggak kena, dimut nggak manis, diduduki nggak boleh kan ya? Kan nggak boleh. Nek dibuat kursi istirahat lumayan kan gitu, buat nyantai. Tapi dudukin kuburan kan diancam Rasulullah. Seandainya ada orang dudukin bara api sampai tembus ke pantat kulit ini, dagingnya masih lebih ringan daripada mendudukin kuburan. Nah, belum lagi anak kalkulasi selamatan Pak, Masya Allah, ratusan miliar. Makanya sebetulnya banding-bandingnya Saudi itu nggak kaya, masih jauh kayanya orang Indonesia. Maaf, kenapa sumbangannya Saudi melimpah, bangun masjid, bikin sumur Islamic Center? Jawabannya sederhana, di Saudi jarang selamatan.
Nah, lu di sini Pak beli wedhus saya selamatan. Nih, cilik wedhus selamatan. Wong hamil itu selamatannya sampai 5 kali. 5 kali, umur 4 bulan selamatan, 7 bulan selamatan, lahir selamatan, 5 hari pasaran selamatan, coplok udel selamatan. Apa nggak melarat sampean? Entek, habis ya Allah, nggak nyisa. Ustadz, salawat Nabi yang paling utama kita baca yang mana? Antum baca mana aja, yang penting dasarnya sahih. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bagus. Rasulullah juga mengajarkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Boleh. Paling pendeknya Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Udah. Itu paling pendeknya. Dan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Bagaimana caranya agar bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Wah, ini pertanyaan Masya Allah. Ini menunjukkan perhatian, dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan kepada surga Jannatun Naim. Ini dikumpulkan untuk pertanyaan tahun depan. Ya. Taib, anak ingin menutup dengan masuk surga tanpa hisab. Ya ikhwan, cita-cita muslim utama pertama, dan itu pergulatan akhir, bagaimana masuk surga. Namun masuk surga ada 2, masuk surga langsung, ada masuk surga mampir dulu ke neraka. Nas'alullahal afiyah. Semoga kita tidak menjadi yang ini, apalagi yang kekal di neraka, na'udzubillah. Dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nikmat surga karena jahilnya banyak orang yang tidak menghargai. Persis seperti orang nggak ngerti bahasa Inggris, ada buku bahasa Inggris bagus sekali, harganya cuma 1.000, dilempar-lempar, malah nggak mau beli. Sementara hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, ala inna sil'atullahi ghadiyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahil ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atullahil jannah, ketahui barang dagangan Allah itu surga. Bagaimana tidak mahal? Antum beli minyak wangi aja Pak, yang merek-merek ya kelas-kelas ya ecek-ecek lah, itu bisa 1 juta 2 juta. Itu kecil, apalagi yang cuman colekan, habis dicolek hilang baunya. Bukan kayak kapur tadi 12 mil, nggak hilang-hilang itu baunya. Itu saja 2.000 rial, 5.000 rial, cuman 1 tolah. Apalagi nanti minyak kasturinya surga, yang dikatakan juga pelayan-pelayannya surga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'inu ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari seperti mutiara yang disimpan tempat bagus, kelihatan dari luar. Wong betisnya aja itu luar dalamnya bisa kelihatan kok Pak. Loh kok begitu antum tukar ama, ya Allah, bidadari dunia yang belean kudiken, yang lebih-lebih auzubillah tertarik sama begal, bencong gagal. Masya Allah, auzubillah.
Kif antum ya Allah. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Semua cangkir-cangkir penuh dengan khomer, tapi nggak bikin nek, nggak bikin mabuk. Tadi ada aromanya kasturi, ada aromanya kafur. Ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakiyatin mimma yatakhayyarun. Buah tinggal pilih antum, nggak ada kenal, belum panen. Mas duriannya, wah belum, nggak ada. Mas ono rambutan, wah belum panen pak, nggak ada, tinggal pilih. Yatakhayyar wa lahmi tayrin, masya Allah, bukan hanya daging burung. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Tapi sebaliknya neraka, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Didustakan, nggak percaya, bahkan ada yang ledek. Wah, jangan takut sama neraka, udah gue cor. Kurang ajar tuh orang. Insya Allah ini orang nggak memahami betul. Ya Allah, ya Allah, gue cor katanya. Itu padahal masya Allah, dan itu bayarannya mahal. Lihat mahalnya dakwah yang dibela oleh Nabi Yasin, resikonya. Wadrib alaihim wadrib mathalul ladzi gimana? Ya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ada nabi dua pak, didustakan tambah satu, nabinya tiga, pengikutnya berapa? Hebat, satu. Masya Allah. Tapi Nabi ini tetap istiqomah. Coba antum ngajar TPA 5 tahun, muridnya satu tok, mulai nang Jawa. Ngapain nungguin orang Palembang kayak begini? Tapi Masya Allah, itulah para Rasul, para Nabi. Coba bayangkan Nabi Nuh 950 tahun dikatakan Allah Bapak, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir cuma 4. Tapi Masya Allah dijulukin oleh Allah apa Nabi Nuh? Innahu kana abdan syakura. Sabar sampai keluhannya bukan dalam rangka menunjukkan frustasinya, bukan dalam rangka untuk cengeng-cengengan, tidak, tetapi menunjukkan kenyataan. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, tidak menambahi dakwah saya kecuali makin lari. Tapi Masya Allah sabar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Sama pengikutnya Nabi Yasin juga. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Ketika berdakwah seperti itu Pak, diinjak-injak, disebutkan di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir. Kalau antum mau baca cari bab Nabi Yasin.
Disebutkan pengikut yang satu ini diinjek-injek sampai keluar duburnya, akhirnya mati. Saat sekarat, apakah dia pas nyerah? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Jangan kamu anggap ya, teror kamu seperti ini saya akan murtad. Saya beriman kepada Allah, dengerin. Oh, Masya Allah. Coba antum baru hujan aja mundur, apalagi kayak Nabi Yasin. Akhirnya enggak jauh-jauh memang perbuatan balasan sepadan dengan karya usahanya. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Mudah-mudahan seperti itu, dan kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita di Jannatun Na'im. Semoga kita semuanya bisa istiqamah menghabiskan hari-hari walaupun penuh dengan kepahitan untuk menuju manisnya Jannatun Na'im. Semoga semua kita disatukan oleh Allah di atas akidah yang lurus, manhaj yang kuat, yaitu akidah ahli sunnati wal jamaah, manhaj yang telah diditi salafun salih. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.